kuku-kupu, panda, kucing, mata, atau gambar lainnya. Tinggal bilang saja pada Claudia. Tangannya akan segera mencoretkan gambar indah pada tubuh ladies. Wow. Hai ladies, gimana tatonya? Bagus-bagus nggak? Wah, keren sekali ya. Dan yang satu ini juga nih. Gimana? Ladies mau buat tato? Menurut saya, perempuan sih sah-sah saja buat tato. Apalagi tato memang selain untuk bergaya, juga sebagai tempat untuk berekspresi. Perempuan sekarang banyak loh yang ingin menunjukkan jati dirinya. Tapi ladies di rumah tahu nggak? Kira-kira kapan tato mulai merajah tubuh perempuan? Dan bagian mana dari tubuh perempuan yang paling disukain sama ladies untuk ditato? Hari ini kita akan cari tahu hanya di Warna bersama saya Robi Purba. Berawal dari kegemarannya akan tato, Claudia menghiasi hampir seluruh badannya dengan tato. Belakangan, ia tertantang menjadi tatois perempuan. Profesi yang masih jarang ditekuni kaum hawa. Latar belakangnya sebagai lulusan desain grafis membuat jalan semakin mulus. Impiannya sederhana, memasyarakatkan tato di kalangan perempuan. Kebanyakan cewek, ya terus mereka lebih kalah di mental juga sih, lebih takut. Padahal proses pengerjaan lebih kuat cewek. How you doing, young lady? The feeling that you're giving really drives me crazy. You don't have a play about the show. I was at a loss for words. Tak sedikit perempuan yang menjadi pelanggan jasanya. Mulai dari yang sekedar penasaran ingin ditato oleh perempuan, hingga pertimbangan rasa nyaman. Bagaimana? Tertarik kan ditato oleh Claudia? Tapi ingat ladies, langkah awalnya harus memilih desain tatonya dulu. Jangan sampai salah pilih, karena tato ini akan melekat seumur hidup Anda. Kedua, pastikan alat dan perlengkapan steril. Ini bisa terlihat dari perlengkapan tato yang disimpan dalam lemari khusus. Lemari ini pun telah dirancang dengan suhu tertentu. Sangat penting buat menjaga kehigienisan alat-alat gitu segala macam. Terus lagi proses tatonya juga harus kita liatin ini jarum masih steril gitu. Jadi kalau misalnya ada penyakit-penyakit bukan kesalahan kita. Tersedia dua cara pembuatan tato. Pertama, tato artis membuat sketsa langsung pada tubuh. Nah, pilihan kedua dengan menggunakan media perantara, yakni carbon pressing. Selanjutnya, tato artis harus memastikan tubuh pelanggan bebas dari rambut halus. Baru diolesi lotion agar kulit tetap licin sehingga pengerjaan lebih mudah. Selanjutnya masuk ke proses pengerjaan tato, yaitu membuat garis dasar desain. Nah, selama proses sesekali bagian yang sedang ditato dibersihkan karena tetesan darah dan tinta yang tercecer. Pastikan tato artis Anda menggunakan cairan antiseptik. Pengerjaan pun rampung. Tato dibersihkan dengan alkohol. Kemudian ditutup plastik selama 1 jam. Ladies, ada satu syarat yang paling utama dalam membuat tato, yakni tubuh wajib dalam kondisi yang sehat. Juga pastikan Anda tidak alergi pada reaksi tinta. Bervariasi pada setiap orangnya. Pada orang yang sensitif sekali akan terjadi reaksi alergi terhadap tintanya. Yang kedua, trauma kecil oleh kena pemakaian jarum itu sering menularkan penyakit yang berbahaya seperti HIV, hepatitis. Tato juga beresiko MRSA,
yakni penyakit kulit mematikan. MRSA adalah sejenis bakteri yang tumbuh berkembang melalui tato. Penyebaran virus mematikan ini tampak dalam benjolan-benjolan kecil yang diawali radang kulit. Efek jangka panjang pembuatan tato yang tidak steril bisa menyebabkan radang paru dan kanker darah. Wow, ternyata membuat tato tak main-main ya. Ada sejumlah resiko yang mengintai jika tato tak dibuat secara layak. Lantas, mengapa banyak ladies masih berani membuat tato? Mari kita tanyakan pada ladies penggila tato berikut ini. Bisa dibilang minim ataupun tidak ada. Dan untuk sekarang itu lebih banyak perempuannya daripada laki-laki. Bisa dikategorikan 60% perempuan dan 40% laki-laki. Angka yang bombastis. Ternyata saat ini peminat tato lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Ola Ramlan salah satu penggilanya. Total 13 tato menghiasi tubuh artis sinetron satu ini. Bagaimana tidak, ia sudah mulai melukis tubuhnya saat duduk di bangku SMA. Dulu jujur pertama kali punya tato itu adalah ikut-ikut teman, gitu kan, umur 17 tahun. Tapi di situ dengan kepolosan tidak ada niatan untuk menjadi seksi atau untuk menjadi apapun itu gitu. Karena memang saya suka dan kemudian kan nagih gitu, pengen lagi gitu. Nama anak dan nama suami. Posisinya gimana? Ada di belakang sama di kaki. Motif tato yang dipilih Ola beragam. Namun ia tak sembarangan. Maklum, Ola sadar menghapus tato itu tak mudah. Ia tak ingin ada gambar yang tidak ia sukai melekat sepanjang hidupnya. Nama anak saya, nama ibu saya, nama bapak saya gitu kan. Yang jelas itulah aja sih. Sama juga ada simbol, itu juga ada daun-daun, ada juga tribal gitu. Ola boleh saja cinta pada tato. Tapi anggapan sebagian masyarakat tentang seni yang satu ini belum sepaham. Masih banyak yang menganggap tato identik dengan kesan nakal jika itu dipakai oleh perempuan. Ya, kalau saya bilang image dari nakal itu kan tergantung dari wanitanya sendiri. Sekarang banyak aja wanita yang pakai ketutup-tutup tapi ternyata tapi ternyata orangnya kan atau imannya seperti apa. Jadi buat saya di sini bergantung dari pribadinya masing-masing. Seni menghias tubuh ini dulu memang hanya laki-laki penggemarnya. Tapi 5 tahun belakangan, ladies juga mulai merajah tubuhnya dengan tato. Mereka malah ketagihan untuk menambah tatonya lagi. We just, once you have one, you always like, you watch him do it. They're very clever. He's very clever. And just like to do it always again and again. Like, I'll say this is my last one, probably not. Itu kenikmatannya kali ya. Yang sakit tuh agak enak. Nggak tahu Mbak, saya nggak ngerti kenapa. Yang jelas saya menikmati aja, I enjoy lah. It's a sense of accomplishment. What's like that it will hurt, but you go there, you get it done, and then you enjoy it afterwards. It's well worth it. But going through that. So let's do it real good. It's sweaty. Banyaknya ladies yang memakai tato membuat seni rajah tubuh ini menjadi tren fashion. Tapi
Tapi, bagaimana dengan para ladies yang masih enggan merasakan sakitnya tubuh saat ditato? Jangan khawatir, untuk ladies yang tak berani mentato tubuh secara permanen, ada tato temporer. Sekilas tato temporer sangat menyerupai tato permanen. Namun, tato ini hanya bisa melekat maksimal 1 bulan saja. Proses pembuatannya pun relatif cepat dan tidak sakit. Sebab tak ada pengelupasan dan pembakaran kulit seperti pembuatan tato permanen. Tato temporer lebih mengandalkan kualitas ketahanan tinta. Kalau ini kan nanti kan 2 minggu kan bisa hilang. Kalau yang asli kan gak sulit mau ngilangin. Saat ladies bertato, ternyata mereka mempunyai lokasi tubuh tertentu yang diminati. Kebanyakan sih bagian tubuh yang tak ditutupi oleh busana. Biar tato gampang dipamerkan tentunya. Tapi, ada juga tato yang terletak di lokasi sensitif dan bagian intim tubuh. Ini termasuk yang paling digilai para ladies hampir di seluruh dunia. Tato di punggung belakang, tepatnya persis di atas bokong. Tampilannya yang menggoda seakan mengintip dari celah-celah pakaian. Sebutannya lower back tattoo. Apapun gambarnya, kalau lokasinya di sini, kesan seksi pasti melekat kuat. Sejumlah riset dan studi telah membuktikan bahwa selama lebih dari 1 dekade terakhir, lower back tattoo masih menempati posisi terfavorit perempuan. So much to say. So what anyway? Play cards, I enter into a 3 in the same day. I wanna pop my car soon as I walk in the spot. Gonna say, they showing me titties and they calling my name and all like goddamn baby. Sibuk Bob. Ini lagi gambar apa nih? Lu sakitan nggak sih sebenarnya di tato gitu? Ya, lumayan sakit. Lumayan sakit. Terus alasannya nato kenapa nih? Sedang aja. Terus udah berapa ada tato di badan nih? Udah berapa ya? 4. Oh, ada 4. Oke. Ladies, ternyata seperti itu proses pembuatan tato. Terlihat sakit ya, tapi sebenarnya itu masih simpel. Kalau kita bandingkan dengan proses pembuatan tato yang ada di Pulau Mentawai, Sumatera Barat. Mereka melakukan ritual khusus sebelum membuat tato. Bagi mereka, tato bukan hanya sekedar fashion, tapi juga bagian dari adat istiadat. Ladies tahu nggak, kalau tato itu mengandung banyak makna bagi berbagai suku yang ada di belahan dunia. Dan tato adalah bagian dari sejarah. Baru 5 tahun, tato menjadi tren fashion perempuan di Indonesia. Dulu, tato pernah sangat ditakuti di negeri ini. Pasalnya, sekitar tahun 80-an, tato identik dengan premanisme. Preman yang kerap melakukan kejahatan seperti pemerasan dan perkelahian saat itu, kebanyakan memang bertato. Untuk memberantas para preman, terjadi penembakan misterius pada akhir tahun 1980-an. Target korbannya adalah mereka yang memiliki tato. Alhasil, saat itu para pemakai tato disergap ketakutan. Banyak yang berusaha menghapusnya melalui cara medis maupun non-medis. Namun jika kita kembali ke masa silam, tato justru merupakan karya seni tinggi. Di beberapa adat budaya di dunia, tato juga dimiliki oleh kaum perempuan. Tato berasal dari bahasa Tahiti, yaitu tatu, yang berarti tanda.
tato menjadi semacam ritual bagi suku-suku kuno seperti Maori, Inca, dan Polinesia. Namun bicara tato, bangsa Mesir kuno adalah ahlinya. Mesir dianggap sebagai biang tumbuh suburnya seni lukis tubuh atau rajah. Bahkan tato pertama kali ditemukan di sebuah mumi di Mesir sekitar 12.000 tahun sebelum Masehi. Dari satu tato mulai diikuti oleh masyarakat Mesir kuno lainnya. Bahkan perempuan Mesir percaya dengan memakai tato, keberuntungan, kecantikan, kedewasaan, dan harga diri selalu menyertai mereka. Berbeda dengan bangsa Romawi, tato bagi bangsa Romawi bermakna perbudakan. Barang siapa menggunakan tato, maka ia dipastikan berasal dari golongan budak. Di Indonesia sendiri, sejarah tato dimiliki oleh beberapa suku. Misalnya suku Mentawai. Orang Mentawai sudah mentato tubuhnya sejak kedatangannya ke pantai barat Sumatera. Tak hanya laki-laki, perempuan Mentawai pun merajah tubuh mereka. Namun suku Mentawai memiliki ritual khusus saat hendak membuat tato. Ada upacara khusus yang dipimpin oleh seorang dukun. Lain lagi dengan makna tato yang ada di suku Dayak Iban atau Dayak Kayan. Tato di suku Kalimantan ini merupakan perlambang dari status sosial masyarakatnya. Tato itu sebenarnya juga bagian dari kebudayaan kok, karena sebagai sebuah ekspresi dia akan hidup karena dia adalah menunjukkan sebuah identitas, ya. Tadi identitas diri atau identitas kelompok. Keberadaan tato memang tak sekedar lukisan pada kulit tubuh, namun tato adalah eksistensi sebuah identitas. Contohnya tato yang terukir di tubuh suku Maori. Tato bergambar spiral pada wajah dan bokong menjadi ciri khasnya. Ini sebagai pertanda mereka merupakan keturunan yang baik. Tato di wajah juga menjadi ciri kaum perempuan Solomon. Tato di wajah memberi tanda bahwa mereka siap memasuki kehidupan baru. Lain lagi bagi perempuan Indian, tato menjadi suatu hal yang mutlak untuk menambah kecantikan. Jika ingin cantik, ya harus pakai tato. Tato memang memiliki banyak makna. Di zaman modern ini, keindahan tato bahkan sudah diterima sebagai gaya hidup bagi para ladies.